Kan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku disulih perso. Aku cocok nih. Awakmu jirene rada ruwet-ruwet ya. Nek pas maca asmane Kanjeng Nabi disebut, awakmu maca semangat iku cocok kula. Kula duwe cerita nih. Tapi cerita ning kitab nih asli ono e. Sampeyan tau krungu kitab jenenge Kifayatul Atqiya ora? Pokoknya enek ning donya kitab kuwi. Wis ngono tok ya. Pokoknya kitab kuwi ning donya enek. Ning kono ki enek ngene. Saya iling-iling awalnya. Wa hukiya am ba'di salaf annahu yaqul. Jadi ono kiai cerita, ono kiai dawuh. Innali jaran musrifan li nafsih. Aku ki duwe tangga bajingan. Aku ki duwe tangga ruwet. Tapi falamma mata ra'aituhu fil manam fi daris salam. Dilalah pas tanggaku kuwi mati. Aku iku ngimpi ketemu tanggaku sing ruwet pol kuwi. Lah kok ning surga? Yo kaget aku. Wong selama dhek ning donya iki acarane wis bajingseng lah, sak ndukure bajingan, paham ya? Bajingseng sana. Ternyata faraaituhu fi daris salam. Ngerti-ngerti kok mlebu surga panggonane keselamatan. Faqultu lahu bimanilta hadhil manzilah. Kang, awakmu iki nang donya kan bajingan, kok iso mlebu surga piye ceritane? Wong aku kiai gak mesti awakmu bajingan kok iso wis teko kono. Ternyata cerita deh. Hadratu majlisal ilmi. Fasami'tu muhaddisan yarwi 'anin nabi annahu qala. Sampeyan gayane koyo paham lho, paham gak ya? Aku demen dah. Pancen bajingan tenan lho banyak. Aku ki pas jalan-jalan ndelok ana wong kumpul-kumpul rame, gak kira dangdutan. Gak kira ana orkes, gak kira enek apa. Ternyata wong ramene sakmono mbane iku mek nekani pengajian. Fasami'tu muhaddisan yarwi 'anin nabi annahu qala. Aku moro-moro krungu kiyaine kuwi cerita nek Kanjeng Nabi ku tau dawuh, "Man shalla 'alayya wa rafa'a sautahu biha dakhalal jannah." Ana wong iki dawuh Kanjeng Nabi sing diceritakne kiai mau, sing dirungokne mek bajingan mau. Kok ana wong gelem maca selawat ning aku kanthi semangat suarane banter. Mencoba membangun ketulusan dalam selawatnya, mesti mlebu surga. Dakhalal jannah. Aku yang ngowah-ngowah, ya panjang bajingan is ngowah-ngowah tok. Kiai ini pidato aku yang ngowah-ngowah tok. Tapi ternyata faratwa asautahu bisolah ala nabi. Moro-moro kiai kuwi maca selawat sak banter-bantere. Ya aku refleks mergo kanca-kancaku kabeh maca selawat, farafa'tu sauti bisolah alaihi wa jami'ul umat. Farafa'tu sauti bisolah ala nabi ma'ahu wa jami'ul umat. Ya mergo kanca-kancaku kabeh wong-wong sing teko iki udah maca selawat wis aku melok-melok ngono wae. Ternyata barokah maca selawat sing ora patek tenanan ki mau, tapi digiyatne sak banter-bantere. Fa hufirolana fi dzalikal yaum. Wonten sing dawuhaken beberapa kitab niku fa hufirolana bi dzalikal yaum. Gara-gara kejadian bengi kuwi lho, aku dina iki diparingi slamet sampai Allah Subhanahu wa taala. Lho, dadi nek awakmu maca selawat banter ngono aku cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Kausar yang telah kita dengarkan tadi. Jadi Gus Kausar menceritakan ada sosok orang yang mohon maaf kurang baik, sepanjang hidupnya kurang baik, terus dinasihati oleh ulama sekitar situ juga tidak menerima, tapi ia mendapatkan derajat yang paling agung ketika wafat di dalam surga karena mengeraskan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah apa yang diutarakan Gus Kausar itu ada betul di dalam kitab? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Jadi di dalam kitab Nangkihul Qaul karangan Syekh Muhammad An-Nawawi
Di situ dijelaskan persis seperti apa yang telah diutarakan Gus Kausar. Qala ba'du sufiyah kanali jarun musyrifun ala nafsihi la yu'rafu yaumuhu min amsihi min ta'ammukihi fis sakri. Sebagian sufiyah, ulama ahli sufi, orang-orang yang ahli sufi mengatakan, saya mempunyai tetangga yang zalim pada dirinya sendiri. Kalau Gus Kausar mengistilahkan orang yang kurang baik atau istilahnya bajingan, yang hari-harinya dipenuhi dengan meminum-minum khamr, hari-harinya itu selalu ia hiasi dengan meminum-minum khamr, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lantas ahli sufi ini atau ulama yang berada di sekitar orang tersebut, wa kuntu a'idduhu falam yubbal wa amartuhu bitaubah falam yaf'al atau falam yuf'al. Saya menasihati orang tersebut, ulama di sekitar orang yang ahli maksiat tadi, saya menasihati orang tersebut tidak diterima. Saya memerintahkan untuk bertobat kepada orang tersebut, tidak dilaksanakan. Falama mata, ketika orang tersebut mati, tetangga yang hari-harinya dihiasi dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika mati. Ra'aituhu fil manam. Terus ulama tadi yang menasihati yang tidak diterima, memerintahkan untuk bertobat juga tidak dilaksanakan, melihat di dalam mimpinya orang yang ahli maksiat tadi fi arfa'i maqam wa alaihi hullatu hadra min hilalil jannah libasul i'zaz wal ikram. Dia berada di surga dengan memakai pakaian yang menandakan pakaian tersebut orang yang mempunyai kemuliaan. Dia berada di surga memakai pakaian-pakaian yang menandakan orang tersebut orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berada di makom yang tinggi. Ini bingung ulama di sekitar atau tetangganya tadi, bingung. Yang menasihati, yang memerintahkan untuk tobat, akhirnya berkata kepada orang tersebut, fakultu lahu bimanil tahadhil martabah al-azimah. Wahai pemuda, apa gerangan? Kok kamu mendapatkan martabat yang sangat-sangat agung ini? Apa yang kamu lakukan kok bisa-bisanya kamu mendapatkan martabat yang besar ini? Lantas orang tersebut mengatakan, qala hadartu yauman majlisad dzikri. Suatu hari saya hadir di majelis zikir. Fasami'tu al-alim bi yaqulu man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautah wajabat lahul jannah. Lantas orang alim mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeraskan suaranya, maka wajib bagi orang tersebut masuk surga. Jadi ketika suatu hari ahli maksiat ini mendatangi sebuah majelis zikir, terus mendengarkan apa yang diutarakan oleh orang alim yang berisi siapa yang bersolawat kepada Nabi mengeraskan suaranya wajib baginya mendapatkan surga. Kemudian orang alim ini mengeraskan suaranya bersolawat kepada Nabi, dan saya pun juga mengikuti apa yang diutarakan orang alim tadi, yakni mengeraskan suaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'al qaum aswatahum fa ghafara lana jami'an fi dzalikal yaum. Jamaahnya pun juga mengeraskan suaranya
apa yang ia dapatkan dari ia mengarahkan suara tadi, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan pada hari itu. Jadi sini paham nggih? Fakana nasibi minal maghfirah wa rahma an jada alayya bihadi nikmah. Dari sinilah saya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya memperoleh kenikmatan ini. Walhasil apa yang diutarakan oleh ulama-ulama kita itu memang benar apa adanya. Memang benar-benar bertendensi dari qaulul ulama, tidak asal nyeplos, tidak mengarang cerita. Dari sini sampai sini paham nggih? Jadi ini berangkat dari keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk cerita tadi memang dia mati dalam kondisi husnul khatimah karena apa? Melakukan hal-hal yang baik di akhir hayatnya, dan amal baik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali guru saya mengatakan, yakni Syekhina wa Murabbi Ruhina Syekh Maimun Zubair, mengatakan jangan pernah menyepelekan amal apapun itu yang baik, sekecil apapun itu amal yang baik, karena kita tidak tahu amal baik mana yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridha, potensi mendapatkan mati dengan husnul khatimah besar sekali. Dan jangan pernah meremehkan amal apapun itu yang buruk, sekecil apapun amal yang buruk, jangan pernah meremehkan, karena kita tidak tahu amal buruk mana ya Allah yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala murka. Sehingga potensi untuk mati su'ul khatimah juga sangat besar. Pokoknya ketika bermaksiat ya segera bertobat dan segera melakukan amal-amal baik, karena amal-amal baik tadi bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.